Halo pioneer semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Hirata Channel. Tentunya kabar baik di sini, semoga kabar baik buat kita semua pionir di seluruh dunia. Core Team kembali melakukan update perubahan terbaru pada platform Pi Network-nya. Perubahan ini termasuk perubahan yang major, dalam arti perubahan ini signifikan. Perubahan ini dilakukan oleh Core Team pada susunan mainnet checklist. Itu salah satu perubahan yang ditampilkan pada platform Pi Network pada hari ini. Dan kemudian, jangan sampai alamat wallet dan proses sandi lupa karena akan fatal jika sudah melakukan migrasi. Sesuai dengan mainnet checklist yang ada pada update Pi Network hari ini. Lalu bagaimana update detailnya? Mari kita bahas lebih dalam di Hirata Channel. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Seperti yang sudah kita ketahui semua pioneer, awal mula mainnet checklist itu mempunyai 9 checklist yang tersusun dengan urutan yang rapi sesuai dengan urutan masing-masing. Nah, dari checklist tersebut dengan garis besar atau concern utamanya sebelumnya yaitu berhubungan dengan open network tentunya. Dan kita akan bahas sedikit mengenai checklist ke-9 dari yang pernah diupdate oleh Core Team pada awal mula mengenai checklist. Dari ke-9 checklist tersebut, yang pertama yaitu instruksi untuk melakukan download Pi Browser. Tentunya untuk pioneer yang lama itu sudah pernah melakukannya ya. Dan kemudian yang kedua, membuat dompet atau wallet. Ini juga harusnya untuk pioneer yang sudah melakukan penambangan lama sudah dapat membuat dompet. Dan yang ketiga yaitu mengkonfirmasi dompet atau wallet. Konfirmasi ini dilakukan bukan hanya mengenai alamat walletnya, tetapi juga proses sandi untuk membuka dompet atau wallet tersebut. Dan yang keempat yaitu melakukan lock atau penguncian. Tingkat penguncian ini bervariasi dari mulai yang terkecil hingga 200%. Dan kemudian durasinya juga hingga ada yang sampai 3 tahun. Serta yang kelima adalah amankan akun atau mengamankan secure account itu sendiri. Di mana ini perlu dilakukan seperti konfirmasi nomor telepon, alamat email, bahkan akun sosial media yang bisa ditautkan kepada Pi Network Project. Di mana nanti fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi bahwa akun yang kita buat itu bisa ditautkan dengan akun lainnya yang ada di sosial media. Dan yang keenam adalah KYC proses, yaitu mengirimkan aplikasi KYC seperti yang kita tahu bahwa waktu itu pertama ada undangan, sekarang itu bisa mengirimkan aplikasi KYC. Ya, ini adalah checklist yang awal mula yang dibuat oleh Core Team. Kemudian yang ketujuh itu menunggu hasil KYC. Tentunya banyak sekali akhir-akhir ini proses KYC-nya itu lebih cepat. Dan yang kedelapan yaitu migrasi ke mainnet atau jaringan utama. Nah, untuk bagian ini adalah dalam bentuk persetujuan. Kemudian yang kesembilan yaitu hasil migrasi, mengenai apakah berhasil ataupun tidak. Nah, itu tadi merupakan checklist yang awal mula diberikan oleh Core Team pada platform Pi Network. Dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan update yang ditampilkan pada timeline di Pi Network halaman utama, yaitu mengenai update poin ke-6 ya, itu naik menjadi nomor 8. Sedangkan poin 8 itu kembali menjadi prioritas nomor 6. Yaitu perihal persetujuan untuk migrasi ke mainnet atau berpindah ke jaringan utama untuk setiap token yang ditambang. Poin 6 ini merupakan sebuah persetujuan yang diminta kepada pioneer untuk menandatangani sebuah tanda tangan digital di mana persetujuan ini digunakan untuk pengalihan token yang ditambang menuju ke jaringan utama. Seperti yang kita ucapkan pada awal video kali ini, catatan terpenting yang perlu digarisbawahi adalah wallet atau dompet yang sudah dibuat itu harus sesuai dengan checklist. Sedangkan pada poin berikutnya adalah KYC. Ada beberapa spekulasi yang beredar, sekali lagi ini hanya spekulasi,
Jika KYC yang sekarang dilakukan sudah semakin masif dan hampir mencapai target, dan beberapa akun yang sebelumnya tentatif sudah mulai banyak yang lolos dan siap menjadi validator. Contohnya pada pemberitahuan sebelumnya, angka yang sudah mencapai 11,1 juta KYC. Tentunya core team ingin mengimbangi angka tersebut dengan proses migrasi yang dulunya menjadi prioritas di akhir. Atau ada kemungkinan proses KYC akan postpone dengan catatan persetujuan token yang dimigrasikan sudah sesuai target. Tetapi kembali lagi ini hanya spekulasi dari kami. Kemudian yang menjadi catatan di sini adalah pada poin 8 menjadi poin 6. Tetapi pada poin 9 perihal hasil migrasi atau token tetap tidak berubah dan masih memberikan waktu maksimal tercepat adalah 2 minggu untuk proses migrasi. Nah, kemudian dari poin 9 ini kita dapat analisa terbaru perihal deadline Open Network. Sekali lagi kami sebutkan Open Network ya, bukan Open Mainnet. Lalu kemudian kira-kira apa sih analisanya menurut kami? Like jika suka video ini dan jangan lupa komen jika ada masukan ya pioneer semua. Kemudian dan jika dirasa bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan sehingga manfaatnya sampai ke khalayak ramai. Dan silakan bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kita memberikan atau update video terbaru, pioneer semua mengetahui update terbaru yang bisa kami sampaikan. Baik, analisa kita mari kita simpulkan. Pertama, dari daftar checklist yang berubah antara nomor 6 dan nomor 8 pada checklist mainnet, sedangkan pada poin 9 perihal hasil migrasi tetap tidak berubah. Dengan detail tidak ada perubahan di awal seperti hasil pemberitahuan dari migrasi adalah minimal 2 minggu dan terkadang bisa lebih. Ini bisa disimpulkan bahwa core team tidak akan melakukan open network dalam waktu dekat. Jika kita lihat history atau story pada migrasi sebelumnya yang memakan lebih dari 2 minggu bahkan berbulan-bulan. So, dengan durasi tersebut kemungkinan tidak dalam waktu dekat untuk open network kecuali core team memiliki booster atau cara tercepat untuk open network dan memigrasikan semua token Pi yang sudah ditambang oleh Pioneer. Itu ya, poin pertama. Dan kemudian poin kedua, hal yang terpenting dari perubahan ini adalah siapapun pionir di sana yang sudah berhasil dengan migrasi, pastikan wallet dan rasa sandi itu tidak lupa. Karena jika setelah migrasi wallet yang dituju lupa, maka sampai kapanpun tidak akan bisa dibuka. Saran untuk bagian ini jika memang lupa, segera buat wallet kembali dengan resiko Pi atau token akan hilang. Dan alternatif lainnya adalah mulailah lagi menambang dari awal. Yang ketiga, dengan masifnya hasil KYC akhir-akhir ini, segeralah berkontribusi terhadap Pi Network dengan menjadi validator. Ini sudah kita sampaikan ya dari awal. Dengan demikian, pekerjaan kolektif ini akan cepat terwujud dengan hasil yang baik. Proses menjadi validator itu sangat simpel. Terdapat tutorial yang sudah disiapkan oleh core team pada platform Pi Network-nya. Oke, demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada rekan pionir semua yang ada di seluruh dunia. Semoga informasi dan poin-poin yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekali lagi kami tekankan tidak ada yang tahu nilai Pi token atau Pi coin ke depannya. Jangan terlalu berharap karena jika tidak sesuai ekspektasi pasti akan kecewa besar. Saran kami ikuti saja prosesnya. Tidak ada investasi materi dalam proyek ini ya untuk sementara ini. Investasikanlah waktu berharga 1 kali 24 jam untuk tetap klik petir. Sisanya gunakan untuk bekerja dan bersosialisasi di dunia nyata. Ingat pesan kami, hati-hati jaga Picoin masing-masing. Semakin hari semakin banyak yang mencari Picoin. Tidak ada yang instan seperti halnya core team mengerjakan proyek ini bertahun-tahun. Karena pemenang sesungguhnya adalah yang mampu bertahan hingga akhir.
dan melihat pola keseluruhan. Ini hanya area pertengahan dan potongan puzzle tentunya yang semakin hari semakin jelas bentuknya. Salam semua, jaga kesehatan dan berbahagialah. Goodbye, adios.